Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Auko dari kelas A program studi pendidikan geografi jurusan ilmu dan teknologi kebumian. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait rangkuman materi dari mata kuliah konservasi dan reklamasi lahan yang sudah dipelajari kemarin. Nah, untuk materi konservasi dan reklamasi lahan sendiri itu terdiri dari 5 materi. Untuk yang pertama itu materi tentang konsep konservasi dan reklamasi. Nah, jadi yang perlu kita ketahui, apa sih itu konservasi? Nah, jadi konservasi adalah perawatan dan perlindungan sumber daya sehingga dapat bertahan untuk generasi mendatang. Ini termasuk menjaga keanekaragaman spesies, gen, dan ekosistem, serta fungsi lingkungan, seperti siklus nutrisi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita harus, jadi untuk konservasi lahan sendiri itu adalah proses melindungi tanah dan mengembalikan lahan yang dikembangkan ke keadaan alaminya. Nah, untuk metode konservasi sendiri itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada metode kimia, metode mekanis, dan metode vegetatif. Nah, untuk selanjutnya kita harus ketahui apa sih itu reklamasi. Jadi reklamasi merupakan upaya peningkatan sumber daya alam lahan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan memperingankan lahan untuk menimbun tanah dengan menambah volume lahan tertentu ke wilayah laut dan pesisir. Kemudian untuk materi kedua itu tentang konsep tanah dan lahan. Nah, jadi untuk tanah sendiri itu merupakan benda alami yang terdiri dari padatan, baik itu mineral dan juga bahan organik, cairan dan gas yang terjadi di permukaan tanah, menempati ruang dan dicirikan oleh salah satu atau kedua. Nah, kemudian untuk lahan sendiri itu merupakan bagian dari permukaan bumi sebagai lingkungan yang baik yang meliputi daratan dan segala faktor yang mempengaruhi penggunaannya, seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami atau sebagai akibat dari pengaruh manusia. Nah, jadi konservasi lahan itu adalah proses melindungi tanah dan mengembalikan lahan yang dikembangkan ke keadaan alaminya. Karena kenyataan bahwa beberapa tanah hanya mengalami gangguan kecil dan tanah lainnya telah hancur total. Berbagai teknik diperlukan untuk melakukan konservasi tanah. Kemudian masuk di materi ketiga itu tentang erosi dan sedimentasi. Nah, jadi kita harus ketahui apa sih itu erosi dan apa itu sedimentasi. Nah, jadi untuk erosi itu adalah proses geologi di mana material tanah halus dan diangkut oleh kekuatan alam seperti angin atau air. Nah, menurut Development in Soil Science tahun 2019, bahwa faktor erosi yang paling penting itu meliputi kondisi iklim, hidrologi, topografi, kemudian tanah, geologi, dan vegetasi, serta kondisi ekonomi dan teknis, serta baik itu sosial ekonomi masyarakat. Kemudian masuk di materi keempat itu tentang lahan kritis. Nah, jadi untuk lahan kritis sendiri itu merupakan suatu proses yang menyebabkan produktivitas lahan menjadi rendah, baik sementara maupun tetap. Proses tersebut meliputi berbagai bentuk tingkat kerusakan tanah atau soil degradation, pengaruh manusia terhadap sumber daya lahan, kemudian penggundulan hutan, dan penurunan produktivitas. Nah, untuk kriteria lahan itu sendiri itu terdapat 4. Nah, yang pertama itu lahan potensial kritis.
untuk lahan potensial kritis itu dia merupakan lahan-lahan yang masih berfungsi sebagai produksi dan perlindungan. Nah, kemudian yang kedua itu ada lahan semi kritis, di mana lahan-lahan yang fungsi produksi dan perlindungan itu sudah berkurang. Nah, kemudian yang ketiga itu ada lahan kritis, di mana lahan-lahan yang produktif lagi, di mana lahan-lahan sudah tidak produktif lagi dengan kondisi yang tidak dimungkinkan untuk diusahakan sebagai lahan pertanian tanpa ada usaha rehabilitas terlebih dahulu. Nah, kemudian yang keempat itu ada lahan sangat kritis. Nah, untuk lahan sangat kritis sendiri itu merupakan lahan-lahan yang sudah sangat tidak produktif lagi, di mana kalau ingin mengusahakannya harus memerlukan usaha rehabilitas dengan biaya yang sangat besar. Untuk materi yang terakhir atau materi yang kelima itu tentang longsor. Nah, jadi apa sih itu longsor? Nah, longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran bergerak ke bawah atau keluar lereng. Pada prinsipnya longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Nah, gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong itu dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban, serta berat jenis tanah batuan. Nah, untuk faktor-faktor penyebab terjadinya longsor itu yang pertama ada hujan, kemudian yang kedua lereng terjal, kemudian yang ketiga itu ada tanah yang kurang padat dan tebal, yang keempat ada batuan yang kurang kuat, yang kelima jenis tata lahan, yang keenam ada getaran, ketujuh adanya tambahan beban, kedelapan pengikisan atau erosi, kesembilan pemotongan tebing dan penimbunan lembah, ke-10 bekas longsoran lama, ke-11 pengundulan hutan. Oke, baik, cukup sekian penjelasan rangkuman materi mata kuliah konservasi dan reklamasi lahan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.